Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada video pembelajaran mata kuliah Konsep Sistem Informasi, pertemuan ketujuh dengan topik e-commerce dan e-business. Hari ini kita akan membahas bersama-sama terkait perbedaan e-commerce dan e-business, dan juga penerapan serta tantangan pada e-commerce dan e-business. Selain itu, capaian pembelajaran pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menjelaskan tentang e-commerce dan e-business. Sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung e-commerce dan e-business. Secara keseluruhan, sistem informasi menjadi tulang punggung bagi kelancaran operasi baik dalam e-commerce maupun e-business, memfasilitasi interaksi digital, pengelolaan data, dan integrasi proses bisnis. Dalam era digital ini, bisnis tidak hanya dilaksanakan melalui interaksi langsung dengan konsumen, tetapi juga melalui teknologi internet. Dua istilah yang sering muncul dalam konteks ini adalah e-commerce dan e-business. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, sebenarnya terdapat perbedaan signifikan antara keduanya. E-commerce merujuk pada transaksi jual beli barang atau jasa melalui internet. Sementara e-business merujuk kepada segala aktivitas bisnis yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hanya transaksi jual beli saja. Secara arti, e-commerce yaitu kegiatan yang melibatkan transaksi barang atau jasa secara elektronik melalui internet. E-commerce fokus pada proses jual beli yang terjadi di platform online, seperti situs web, aplikasi, atau marketplace. Proses bisnis e-commerce beragam, di antaranya ada business to customer, customer to customer, customer to business. Business to business contohnya adalah ketika transaksi dua entitas bisnis terjadi. Misalnya, Alibaba, di mana bisnis membeli produk dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Sementara business to customer, prosesnya melibatkan bisnis dengan konsumen akhir. Contohnya, Amazon, di mana bisnis menjual produk langsung kepada pelanggan individu. Customer to customer merupakan transaksi antar konsumen individu. Contohnya, ketika seseorang menjual sebuah produk di forum jual beli pada media sosial seperti Facebook atau lainnya. Sementara customer to business merupakan konsumen menjual produk atau jasa kepada bisnis. Contohnya, fotografer yang menjual foto ke perusahaan untuk digunakan dalam kampanye pemasaran. Agar terbentuk, e-commerce terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya platform e-commerce itu sendiri, seperti website atau aplikasi. Yang berikutnya, gateway pembayaran, lalu logistik dan pengiriman, serta layanan pelanggan. Seluruh komponen ini saling terpadu dan terintegrasi agar mendukung proses e-commerce itu sendiri. Sementara keuntungan dari e-commerce adalah memperluas jangkauan pasar secara global, meningkatkan biaya efisiensi operasional, personalisasi produk dan layanan berdasarkan data pelanggan, serta tersedianya transaksi 24 jam. E-bisnis merujuk kepada seluruh proses bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga mencakup lebih luas daripada e-commerce, karena tidak hanya terbatas pada jual beli, tetapi juga mencakup aktivitas lain seperti manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan, dan pemasaran digital. Sehingga komponen pendukung e-bisnis tersebut tidak hanya berfokus kepada jual beli, melainkan ada juga marketingnya, ada juga customer relationship manajemennya, SCM, ERP, dan yang lainnya. Semua layanan terintegrasi menjadi satu sebagai sebuah sistem yang lebih besar dibandingkan dengan sistem transaksi saja. Walaupun tujuan utama dari e-bisnis tersebut tetap melakukan jual beli, namun seluruh komponen terintegrasi menjadi satu agar semua layanan menjadi naungan satu platform saja.
Beberapa contoh penerapan e-commerce pada perusahaan-perusahaan yang sudah sukses melaksanakannya, diantaranya adalah Amazon atau Shopee, di mana kedua platform ini berfokus kepada transaksi yang dilakukan lewat internet. Model bisnisnya bisa B2C, C2C, dan yang lainnya. Sementara untuk e-bisnis, beberapa perusahaan yang sudah sukses menerapkannya diantaranya ada IBM, yang mengintegrasikan e-commerce, CRM, dan juga SCM. Selain itu ada Dell, perusahaan elektronik besar yang berfokus kepada rantai pasokan, layanan pelanggan, dan juga proses internal lainnya melalui solusi e-bisnis terintegrasi. E-commerce dan e-bisnis memiliki tantangan yang berbeda sesuai dengan komponen pembentuknya. Untuk e-commerce sendiri, keamanan data, persaingan global, dan pengelolaan logistik menjadi tantangan utama dalam ruang lingkupnya. Sementara e-bisnis mengingat sistem yang cukup besar dengan banyak komponen penunjang-penunjang yang cukup banyak pula, maka integrasi sistem, manajemen perubahan, serta keamanan jaringan menjadi tantangan yang harus dijawab dalam implementasinya. E-commerce dan e-bisnis adalah dua konsep yang saling terkait, tetapi memiliki fokus yang berbeda. E-commerce lebih spesifik pada transaksi jual beli secara online, sementara e-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi informasi. Perusahaan yang ingin sukses di era digital perlu memahami perbedaan ini dan mengintegrasikan keduanya dalam strategi bisnis mereka. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.